A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal shihhat wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi dhurrin ajma'in wa Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian setiap hari Ahad malam Senin dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tentu kita tidak henti-hentinya mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan, karena minggu ini atau pekan ini tetangga-tetangga kita itu kayaknya banyak yang kurang sehat. Ya, sama berarti di blok sini. Di wilayah Gang Sejahtera itu banyak tetangga-tetangga itu lagi pada kurang sehat, pada demam, pada flu dan batuk dan lain sebagainya. Makanya tentu kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah baginda Nabi. Mudah-mudahan langkah dan ibadah kita semuanya menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola al-mujahidin yang saya muliakan, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas berkaitan dengan sholat sunnah sebelum sholat asar, yang mana pada 2 pekan yang lalu
pelaksanaan sholat sunnah rawatib dari mulai subuh, zuhur, dan pembahasan yang kemarin itu adalah sholat sunnah qobliyah asar. Itu baginda Nabi melaksanakannya 4 rakaat dengan 2 kali salaman. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar ini 2 rakaat. Jadi ada 2 versi, ada yang 2 rakaat artinya 1 kali salaman, dan ada yang 2 kali salaman artinya 4 rakaat. Tergantung kita mau melaksanakan yang mana. Yang 2 ada dasarnya, yang 2 kali salaman, yang 1 kali salaman ada dasarnya. Itu sholat sunnah qobliyah asar. Lalu di dalam fikih itu dijelaskan bahwa pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah asar ini tidak boleh. Ada yang kemudian menghukumi haram, ada yang menghukumi itu makruh saja. Nah, tetapi makruh dan haram ini bisa hilang ketika ada sebab. Misalkan ketika selesai pelaksanaan sholat asar, kita lupa bahwa kita belum sholat zuhur misalkan, maka kita sholat zuhurnya setelah sholat asar. Atau setelah sholat asar ada jenazah mau disolatkan di musola. Nah, kita posisi setelah selesai sholat asar boleh tidak melaksanakan sholat? Boleh melaksanakan sholat jenazah. Atau ada gerhana matahari jam 5 sore di kalender, ternyata kita asarnya jam 14:43 sekarang, atau 46 menit sekarang waktu asarnya. Jam 3 aja kurang, sudah masuk waktu asar, ada gerhana jam 5 sore. Maka boleh kita melaksanakan sholat gerhana, walaupun setelah sholat asar harusnya tidak boleh melaksanakan sholat. Tetapi ketika ada asbab, ketika ada hal yang itu ada alasan untuk melaksanakan sholat, maka diperbolehkan. Artinya hukum makruh dan hukum haramnya ini dengan sendirinya hilang. Pada malam hari ini kita memasuki bab sunatul maghrib ba'daha wa qablaha, sholat sunnah qobliyah maghrib dan sholat sunnah ba'diyahnya. Wa an Abdillah bin Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shallu qabla al-maghrib thumma qatil tsalitsah liman syaa rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebelum mengerjakan sholat maghrib. Kemudian pada perintah yang ketiga kalinya beliau bersabda bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sholatlah sebelum sholat maghrib diulang sampai 3 kali. Yang ketiga kali ditambah bagi yang mau atau bagi yang suka. Nah, berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam 24 jam, maka Allah menyediakan istana untuk kita nanti ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Jadi kita sudah diberikan taklim oleh Allah ketika melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat selama 24 jam. Ini mau sholat sunnah apa saja boleh, mau hanya 4 rakaat, lalu sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu sudah 10 rakaat berarti. Sudah 5 kali salaman ditambah lagi misalkan qobliyah asar 2 rakaat, maka sudah 12 rakaat. Ketika sudah 12 rakaat tadi diakumulasi, maka hadis yang sudah sama-sama kita diskusikan 4 sampai 5 minggu yang lalu, manakala seseorang melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah menyediakan, Allah akan membangunkan rumah, Allah akan membangunkan sebuah istana nanti di surga. Nah, di sini kita memasuki bab daripada sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah qobliyah maghrib ini baginda Nabi menyampaikan, silakan sholat sunnah qobliyah maghrib, silakan sholat sunnah qobliyah maghrib, silakan sholat sunnah qobliyah maghrib, sampai 3 kali. Lalu yang keempat kalinya baginda Nabi menyampaikan, yaitu sih yang mau saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib ini tidak wajib. Jadi yang mau saja, yang bisa saja, yang ingin mendapatkan keutamaan saja, karena sifatnya itu tidak wajib atau tidak fardu. Jadi makanya Nabi menyampaikan liman sya'a, bagi siapa saja yang memandang. Artinya boleh dikerjakan dan juga boleh ditinggalkan, tetapi ditinggalkannya ini tentu ketika kita dalam keadaan yang longgar waktunya, ya rugi berarti. Walaupun sunnah, ketika kita meninggalkannya kita sebenarnya rugi. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan apa yang sudah baginda Nabi sampaikan berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi sholat sunnah qobliyah maghrib ini baginda Nabi menganjurkan, silakan dikerjakan, tetapi tidak diwajibkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una sawariya indal maghrib. Al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya melihat tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah maghrib. Yang diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa sahabat Anas ini adalah salah satu sahabat yang usianya muda dibanding dengan usia sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat Nabi ini usianya beragam. Ada yang di atas usianya Nabi, ada yang seusia Nabi, dan ada yang di bawah usia Nabi, dan ada yang masih kecil atau masih remaja. Di antaranya adalah sahabat Anas. Sahabat Anas ini juga menjadi asisten lah, kalau sekarang asistennya baginda Nabi. Dan sahabat Anas ketika melihat sahabat-sahabat yang senior, maka dikatakan adalah laqad ra'aytu kibar ashabi. Kibar ashabi artinya sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ini sahabat-sahabat yang dekat dengan baginda Nabi.
Dan sahabat-sahabat ini ketika waktu maghrib itu sudah tiba, maka sahabat-sahabat ini cepat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Sehingga di sini digambarkan bahwa buru-buru menuju ke tiang-tiang. Kita tidak bisa membayangkan tiangnya seperti apa saat itu. Tidak mungkin tiangnya seperti Masjid Istiqlal barangkali atau Masjid Al-Aqsa yang segitu besarnya. Ya mungkin kalau kita lihat di visualisasi ketika lihat sejarah-sejarah Nabi itu kan digambarkan di video itu tiangnya pakai pelepah kurma. Barangkali seperti itu Ustaz ya. Gak ada kayak pohon jati kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia barangkali ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon-pohon yang tua-tua lah, yang besar-besar. Tapi kalau divisualisasikan dalam video itu kan tiang-tiangnya pakai batang pohon kurma. Itu kan seperti itu. Dan para sahabat ini menuju ke tiang-tiang masjid tadi untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah ini pelaksanaan sholat sunnah qobliyah maghrib ini pun di sini dikatakan terburu-buru menuju tiang-tiang. Maksudnya terburu-buru di sini bukan kemudian apa yang ada menjadi makalah bahwa terburu-buru itu perbuatan setan, kan seperti itu. Yang dimaksud itu terburu-burunya bukan itu. Maksudnya adalah bahwa waktu maghrib itu kan sangat singkat, sangat sempit. Ya maksudnya terburu-burunya itu berbeda dengan kita pada saat sekarang sudah ada jam digital, azan jam 17:43, lalu azannya 3 menit, sisa waktu ada 7 menit, sisa waktu ada 8 menit. Maka 7 sampai 8 menit ini untuk melaksanakan sholat sunnah kita sekarang bisa seperti itu. Tapi di zaman Nabi tidak ada jam, apalagi jam digital seperti sekarang. Jadi benar-benar mengandalkan waktu itu dari matahari. Jadi waktu sholat maghrib itu terbenamnya matahari sampai nanti mega merah itu hilang. Nah kita nggak tahu mega merah yang seperti apa. Ketika mega merahnya hilang baru masuk waktu sholat isya. Kita nggak pernah tahu kalau pada saat sekarang, karena sudah canggih lah sekarang. Kita tidak usah kemudian melihat hilal atau melihat tanda-tanda alam, mega dan lain sebagainya. Maka dengan handphone saja sudah akan azan dengan sendirinya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah di zaman Nabi yang dimaksud dengan terburu-buru di sini artinya karena waktunya maghrib itu sempit, jadi cepat melaksanakan sholat sunnah qobliyah, baru kemudian setelah itu melaksanakan sholat wajib yaitu sholat maghrib. Nah ini yang dimaksud dengan terburu-buru tadi. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ini pun melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghribi faqil akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallaha qala kana yaruna nusalli ma falam ya'murna wa lam yanhana rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, pada masa Rasulullah kami biasa sholat sunat 2 rakaat sesudah matahari terbenam dan sebelum mengerjakan sholat maghrib. Kemudian ada seorang bertanya, apakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami mengerjakan sholat sunat itu, beliau tidak mengulangi
Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sholat sunnah qabliyah maghrib, ini sahabat Anas, sekali lagi sahabat Anas adalah sahabat yang menjadi asistennya baginda Nabi, sehingga asisten rumahnya baginda Nabi tahu apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Suatu ketika sahabat Anas ini melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Lalu sahabat Anas ini ditanya, ente ngerjain sholat itu Nabi mengerjakan tidak? Kemudian sahabat Anas ditanya seperti itu, saya belum melihat Nabi mengerjakan. Tapi baginda Nabi itu melihat sahabat, melihat saya sholat, melarang tidak, menyuruh juga tidak, diam saja baginda Nabi. Nah, ini yang disebut dengan hadis takriri, ketetapan Nabi. Jadi kalau ada yang bilang begini, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah qabliyah maghrib karena baginda Nabi nggak mengerjakan. Kalau mengerjakan berarti bid'ah misalkan. Secara tekstual itu benar. Kenapa benar? Karena sahabat Anas ini tidak melihat baginda Nabi mengerjakan. Nah, tetapi kita mengerjakannya itu adalah, kan Nabi bilang begini, kerjakanlah apa yang saya kerjakan dan juga sahabat kerjakan. Berarti sunnah tadi, ketika Nabi tidak mengerjakan tapi sahabat mengerjakan, berarti boleh, berarti sunnah juga seperti itu. Itu seperti itu. Jadi tidak harus semuanya ketika itu Nabi nggak mau mengerjakan lalu nggak boleh dikerjakan. Tidak semua itu menjadi berlaku. Tidak semuanya. Kenapa? Karena sunnati Rasul wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Jadi ikutilah sunnah Rasul dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin tadi? Adalah para sahabat. Ya, ini contohnya. Sahabat Anas tidak melihat Nabi mengerjakan, tapi Nabi ketika ada sahabat mengerjakan nggak melarang. Berarti dalam hal ini kita melakukan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnah-sunnah apa-apa yang sudah dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi kesimpulannya adalah apa yang tidak dikerjakan Nabi tidak mesti itu dilarang. Kenapa? Karena itu dikerjakan oleh Rasul, oleh para khulafa'ir rasyidin. Dan selanjutnya apa-apa yang tidak dikerjakan oleh khulafa'ir rasyidin itu pun tidak semuanya dilarang. Itu pun tidak semuanya dilarang. Ya, ini berkaitan dengan hadis akriri. Jadi boleh mengerjakan dan mengamalkan apa yang menjadi hadis akriri. Kalau sesuatu itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan oleh Rasul pasti akan melarang. Dalam hal ini Rasul tidak melarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang terakhir dari bab ini.
Wa anhu qala kunna bil madinati fa idza azana mu'adzinu li sholatil maghrib ibtadarus sawariya faraka'u rak'ataini hatta idza rajulal gharib yadkhulul masjida sabu anna sholata qad sunniyat min kasrati man yusallihima. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami di Madinah, apabila muadzin telah memandangkan azan maghrib, maka orang-orang selalu terburu-buru untuk mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke masjid itu, maka ia akan menyangka bahwa sholat maghrib telah dikerjakan, karena banyaknya orang-orang yang mengerjakan sholat sunat itu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ketika di Madinah azan berkumandang dan selesai, para sahabat ini sama seperti Anas tadi. Ini di Madinah posisinya pada melaksanakan sholat qobliyah maghrib, sehingga itu disangka pelaksanaan sholat maghrib itu sudah dimulai, padahal itu sholat sunnah. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib ini sangat dianjurkan oleh sahabat Nabi. Walaupun tadi baginda Nabi tidak melihat, sahabat Anas tidak melihat baginda Nabi mengerjakan itu, tidak mengerjakan. Tetapi ketika baginda Nabi melihat para sahabat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib, ini para sahabat-sahabat yang lain tidak dilarang oleh baginda Nabi. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan apapun, kegiatan apapun, ibadah apapun, ketika itu tidak dikerjakan Nabi dan itu dikerjakan oleh khulafaur rasyidin, oleh para sahabat Nabi, maka itu bagian daripada sunnah khulafaur rasyidin, dan itu boleh. Artinya dasarnya itu dari sahabat Nabi, dasarnya dari para sahabat Nabi. Dan hadis ini yang tadi diriwayatkan sahabat Anas, ini merupakan hadis yang keempat dari bab ini, dan bab ini selesai. Tinggal kita memasuki bab selanjutnya, sholat sunnah isya dan juga sholat qobliyah dan juga ba'da isya. Berkaitan dengan sholat sunnah ini apakah sholat sunnah subuh, sholat sunnah nanti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'daha, qobliyah asar ba'daha, dan juga qobliyah maghrib ba'daha. Ini adalah sholat-sholat yang tentu ketika diakumulasi menjadi 12 rakaat, maka akan memberikan harapan kepada kita semua bahwa Allah akan membangun rumah dan juga istana nanti di surganya, manakala Allah sudah mengizinkan kita semuanya memasuki surganya. Ini berkaitan dengan sholat sunnah, karena ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tidak tahu mana yang akan mendapat ridha Allah dan mana yang itu jatuh daripada kasih sayangnya Allah. Mungkin sholat wajib kita tidak kemudian Allah lirik, tetapi ternyata sholat sunnahnya yang dilirik. Mungkin sholat sunnahnya tidak dilirik, tetapi ngaji kitanya yang kemudian dilirik oleh Allah, dan sehingga itu menjadi ridho atas apa yang kita kerjakan. Maka besar kemungkinan apapun yang kita kerjakan, sesuatu yang baik-baik itu bagian daripada wasilah akan turunnya rahmat dan juga ridho Allah kepada kita semua. Sebelum kita memasuki bab yang selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah tahiyat masjid. Ya, sholat sunnah ini kan
macam-macam ya. Dan juga sholat sunnah itu juga ada waktunya. Ada yang khusus waktunya di siang hari, ada yang khusus waktunya di malam hari. Nah, ada sholat sunnah yang mutlak pokoknya. Di kapan waktunya pun pokoknya boleh. Kapan waktunya itu boleh. Di antaranya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi contohnya misalkan begini. Setelah sholat asar di sini berjamaah, pada sholat asarnya jam 3, lalu selesai jam 3.15, kita ada undangan di Masjid At-Taqwa. Ketika sampai Masjid At-Taqwa, selesai sholat asar itu kan nggak boleh kita sholat sunnah sebenarnya. Dan karena kita memasuki masjid, saya sholat tahiyatul masjid dulu lah. Boleh tidak? Boleh. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika kita berada di masjid. Dan syaratnya belum duduk dulu. Jadi kalau sudah duduk, istilahnya sudah batal sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Jadi kalau sudah duduk sudah batal. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid ini itu hanya dilakukan di masjid, tidak di musola, tidak di pondok pesantren, tidak di majelis taklim. Itu hanya khusus di masjid. Itu bagian daripada memuliakan masjid. Makanya yaitu kalau berada di masjid, maka yang harus pertama baiknya sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu karena tidak setiap waktu misalkan kita berada di masjid, karena ini kan musola, maka kita tidak sholat sunnah tahiyatul musola, itu tidak ada gitu. Adanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah baik dilakukan ketika pertama kali kita berada di masjid. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya apa? Sebelum duduk. Nah, setelah duduk, waduh, saya belum sholat sunnah tahiyatul masjid. Ke kamar kecil dulu, wudhu, balik lagi sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh. Itu boleh kalau seperti itu. Yes, monggo, Mbak. Oke, sama. Ini sama. Jadi ada kalanya sholat sunnah itu lebih afdol dan ada kalanya berbeda. Lebih afdol tawaf. Apa lebih afdol? Sholat tahiyatul masjid ketika di Masjidil Haram lebih afdol tawaf. Karena tidak semua masjid itu disunahkan tawaf, hanya di Masjidil Haram saja. Nah, berarti Masjidil Haram utamanya adalah tawaf dulu dibanding dengan sholat sunnah qobliyahnya atau sholat sunnah yang lain. Afdolnya adalah tawaf. Itu khusus untuk Masjidil Haram ketika berada di Ka'bah Al-Mukarramah. Monggo, barangkali ada tambahan. Sunnah subuh itu kalau nggak sholat subuh, kita berbulan iya, boleh. Karena dari rumah sampai sini ternyata sudah takbir, sudah qomat. Ya, saya belum sholat sunnah qobliyah, ya sudah, sholatnya setelah sholat sunnah, sholat wajib. Begitu kan, itu 3-4 minggu yang lalu itu pernah kita bahas itu. Jadi boleh. Walaupun setelah sholat subuh itu kan harusnya nggak boleh, tapi ada sebab tadi, jadi boleh. Ada sebab tadi. Iya, kalau sholat gini, perbedaan antara musola dan masjid itu banyak perbedaannya. Padahal kalau secara fisik itu sama. Di beberapa tempat pun masjid lebarnya segini, itu ada di sektor 5 itu di blok H. Kayaknya sama ini, besaran ini masjidnya, tapi itu masjid jami di sektor 5. Ketika itu sudah masjid, ya maka
ada banyak yang beda. Yang pertama adalah berkaitan dengan sholat sunnah tadi. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid itu jadi sah ketika itu masjid. Ketika itu musola walaupun besar seperti ini, ya berarti tidak ada sholat sunnah tahiyatul musola. Itu satu. Yang kedua, kita duduk seperti ini, itu kalau di masjid itu kita sunnah iktikaf. Jadi ada pahala iktikaf. Kalau kita iktikaf di musola, maka nggak bisa. Gitu. Tapi boleh tidak? Ya boleh. Tapi nggak bisa sholat iktikaf di musola itu. Jadi iktikaf itu ya di masjid. Iktikaf itu di masjid. Di musola boleh tidak? Ya boleh. Tapi ya bukan iktikaf musola gitu. Ya hanya berdiam diri di masjid, iktikaf secara bahasa saja, berdiam diri di musola. Ya daripada berdiam dirinya misalkan di jembatan, lebih bagus ya di musola, kan begitu. Nggak mungkin juga jagain kotak amal. Nggak mungkin juga kita iktikaf di musola itu nggak zikir gitu kan, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan yang ketiga adalah masjid itu bagi orang yang haid, perempuan yang haid itu kan dilarang lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Tapi kalau di musola boleh. Ibu-ibu majelis taklim ada maulid di sini, duduknya di dalam musola, boleh tidak? Boleh. Kalau di masjid nggak boleh. Lagi maulid duduk di dalam masjid, lagi haid nggak boleh. Itu nggak boleh. Walaupun sudah pakai pembalut, itu tetap boleh. Nah itu bedanya masjid dan juga musola. Masjid dan juga musola. Jadi waktu bangunnya itu harus kitanya di masjid atau di musola gitu. Iya. Atau setelah jadi musola disepakati oleh ulama ataupun sepakat oleh pemerintah setempat, kayaknya kita perlu nih ini kita jadikan masjid gitu misalkan. Maka ketika sudah kemudian disepakati oleh pemerintah, oleh ulama sekitar, maka itu pun boleh dijadikan masjid. Kan banyak juga gereja-gereja, infonya kan begitu, gereja-gereja yang ada di Eropa kemudian dibuat, dibeli, kemudian jadi masjid. Kan banyak juga seperti itu. Artinya boleh tidak? Boleh. Yang awalnya rumah dijadikan masjid boleh. Yang awalnya musola jadi masjid boleh. Ya tapi tadi ada kesepakatan oleh pemerintah dan juga oleh ulama setempat. Jadi jangankan musola, yang gereja saja dijadikan atau tempat ibadah lain dijadikan tempat masjid aja boleh. Kan seperti itu. Jadi maksudnya itu ada perbedaan antara musola dan masjid. Perbedaannya tadi sholat tahiyatul masjid, iktikaf, kemudian keadaan wanita haid itu beda kalau di masjid dan musola dan juga majelis taklim. Waktu isya masuk jam berapa? 18.57. Ya, kurang lebih 5 menit ke depan kita masih diskusikan. Monggo berkaitan dengan sholat sunnah, dari sholat sunnah yang ada waktunya dan sholat sunnah yang tidak ada waktunya. Mengenai sholat Jumat ya. Umpama kita jalan dari rumah ke masjid 10 menit gitu ya. Kita lihat jalannya, katanya kan antara jalan dengan kendaraan naik motor itu kan katanya beda, pahalanya beda. Nah terus kita pulangnya kerjanya jalan, terus pulangnya kita ada yang goncengin secara maksa, itu bagaimana? Ya. Ya umpama udah naik nih. Iya. Jadi gini, berkaitan dengan saya belum bisa menjawab apakah sholat Jumat atau sholat apapun dengan menggunakan kendaraan dan jalan kaki itu nilai pahalanya beda atau sama. Saya dalam posisi tidak bisa menjawab itu. Tetapi begini, sholat
berada sholat dari rumah ke masjid itu jalan kaki 10 menit. Kalau naik motor itu 1 menit. Kan begitu. Sampai mana? Sampai jalan kaki, betul. Betul sampai jalan. Karena kalau jalan kaki bisa jadi kalau 10 menit itu bisa 1000 langkah atau 2000 kali langkah, kan seperti itu. Sehingga di hadis-hadis yang lalu, ketika 1 langkah itu kan kebaikan dan menggugurkan 1 keburukan. Kalau 1000 kali langkah berarti 1000 kali kebaikan dan menggugurkan 1000 keburukan, kan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita pakai motor? Bagaimana kalau kita pakai mobil? Kan kita nggak langkah. Kan seperti itu logikanya, tapi nggak bisa dilogikakan begitu. Kalau pakai motor, kalau pakai mobil, kan begini lagi. Kalau kita pakai motor, betul itu hanya 1 menit, betul itu tidak terlalu capek. Tapi kita modal bensin, modal motornya, modal olinya, modal mesinnya. Ketika harta kita gunakan untuk ibadah, maka bensin yang kemudian jadi asap, mesin yang kemudian digerakkan panas menjadi ibadah, motor yang seharusnya kemudian dia dulu diam di rumah kemudian ketika dihantarkan ke mushola atau ke masjid itu jadi ibadah. Artinya di sini pun nilai ibadahnya ada. Kita punya kendaraan, kita punya motor, itu bisa dijadikan wasilah untuk ibadah. Kan seperti itu. Artinya motor yang kita gerakan, roda yang berputar itu, saya yakin ini Allah pasti akan hitung. Kenapa kita beli bensin, niat kita beli bensin untuk ibadah? Kan seperti itu kalau kita niatkan. Ibadahnya apa? Oh, saya Jumatan naik motor. Motornya kemudian habis 5.000 rupiah bensinnya, 1 strip habis misalkan. Nah 1 strip habis ketika kita niatkan bahwasanya ini untuk ibadah, berarti bensin tadi menguapnya itu akan Allah hitung ibadah. Kalau kaki tadi ada ukurannya, 1 langkah, 1 kebaikan dan akan menghapus keburukan. Dan saya pun yakin bahwa sekali putaran roda itu pun ya akan sama. Sekali putaran akan mengantarkan kebaikan dan menghapus daripada keburukan. Nah inilah bahwa berkaitan dengan apakah ibadah orang yang jalan kaki dengan ibadah orang yang naik mobil dan motor itu beda. Naik yang jalan kaki lebih banyak misalkan Pak. Ya nanti dulu kan seperti itu. Karena dalam kaidah itu ada begini, al-ajru biqadri ta'am. Setiap pahala itu tergantung daripada tingkat kesulitannya. Kan seperti itu. Tingkat kesulitannya. Kalau dirasa naik motor itu mudah dan jalan kaki itu lebih sulit, berarti jalan kaki lebih banyak pahalanya. Kalau dirasa naik kendaraan itu modalnya lebih besar, kalau naik kendaraan modalnya misalkan 10.000, kalau jalan kaki cukuplah minum air mineral cuma 3.000, berarti yang modalnya besar. Kan seperti itu. Maka dihitung dulu. Karena kaidahnya adalah al-ajru biqadri ta'am. Segala sesuatu itu di tingkat baiknya kebaikan itu tidak daripada upaya untuk mencapai kebaikan itu bagaimana. Jadi tidak mesti yang manual tadi yang lebih besar. Jadi tergantung daripada upaya atau usahanya. Ya mudah-mudahan kita semua dengan wasilah apapun kita berada di majelis taklim, apakah di masjid atau di mushola, apakah jalan kaki atau naik motor atau naik mobil, mudah-mudahan motor maupun mobil atau jalan kaki itu semuanya akan Allah hitung langkah kakinya satu kebaikan dan akan menghapus keburukan. Semakin banyak langkahnya maka semakin banyak kebaikan dan juga akan menghapus semakin banyak keburukan.
Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sebelum saya tutup, mohon izin selesai kita sholat sunnah, kita langsung qomat. Malam ini di rumah ada 40 hari orang tua gitu. Jadi ba'da isya biar jamaahnya belum nyampe, saya sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.